warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam mudah-mudahan banyak uangnya. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladzina istafa. Amma ba'du. Para alim, para asatil, para wali santri dan para santri, juga para jamaah yang hadir di sini, wabil khusus Abah Kiai Haji Ahmad Mustafa Warka, pengasuh pondok pesantren Kolong Langit Al-Mahrusiyah, Falahul Munjiyah, yang saya hormati. Alhamdulillah, pada pagi kali ini tadi kita menyaksikan anak-anak kita sudah pandai dan hatam baca Al-Quran. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan keberkahan bagi mereka dan anak-anak kita semuanya. Amin Allahumma amin. Melihat anak-anak tadi yang pandai ilmu tajwid, bacaannya juga bagus, insya Allah ke depan umat Islam ini ada harapan. Insya Allah semakin baik. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, nanti setelah acara bedah buku ini ada acara wisuda amsilati. Kalau amsilati ini berarti bisa baca kitab kuning. Kunci untuk bisa baca kitab ya amsilati. Kalau sudah selesai amsilati berarti punya kemampuan baca kitab. Dan yang namanya orang alim itu harus bisa baca kitab. Kalau nggak bisa baca kitab berarti bukan orang alim. Jadi baca kitab. Nah sekarang di tengah-tengah ini tadi kiroati, wisudawan kiroati, dan nanti amsilati, kita bedah buku bid'ah hasanah. Buku bid'ah hasanah ini saya tulis ya tahun 2017 dan ini dicetak di Indonesia maupun di Malaysia, di luar negeri, malah lebih dulu di Malaysia. Mengapa saya ini menulis buku bid'ah hasanah? Karena persoalan kontroversial antara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi sebagian besar itu seputar masalah bid'ah. Wahabi ini kalau berdebat dengan orang-orang kita sebagian besar masalah bid'ah. Karenanya buku bid'ah, bahasan tentang bid'ah hasanah ini perlu dibahas secara tuntas, secara luas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga masalah bid'ah. Ada juga masalah-masalah yang dibid'ahkan oleh Wahabi. Amalan-amalan kita yang dibid'ahkan oleh Wahabi itu ada dua macam. Apa? Yang pertama, sebenarnya amalan-amalan itu sunnah, tidak bid'ah. Cuma kita gak tahu dalilnya, Wahabi juga gak tahu dalilnya. Akhirnya kita dihantam, dibilang bid'ah, gak bisa jawab. Kadang-kadang begitu. Padahal itu amalan sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada amalan-amalan juga yang kita lakukan oleh Wahabi disesatkan, dibid'ahkan. Padahal menurut mayoritas ulama itu amalan bid'ah hasanah. Kalau itu sudah bid'ah hasanah, maka persoalan selesai. Masalahnya Wahabi ini menolak bid'ah hasanah, sementara mayoritas umat Islam sejak masa Rasulullah SAW menerima bid'ah hasanah. Yang tidak menerima bid'ah hasanah hanya Wahabi. Karenanya kalau ada Wahabi membid'ahkan maulid, jawab aja ini bid'ah hasanah. Lalu mereka bilang nggak ada bid'ah hasanah, kamu Wahabi berarti. Itu nggak ada menurut kamu kan Wahabi, kami umat Islam.
bukan umat Wahabi. Jadi ada menurut kami gitu. Gitu aja. Karena mereka kalau dibilang Wahabi nanti mereka ngeles. Enggak, kami bukan Wahabi. Lah, kalau bukan Wahabi siapa lagi? Kan Wahabi yang nggak mau bid'ah hasanah. Itu cara dialog dengan Wahabi. Insya Allah kalau membaca buku ini dengan tuntas, Wahabi manapun, apakah Wahabi alumni Libya, Wahabi alumni Madinah, gampang dihadapi. Karena Wahabi ini semuanya sama. Wahabi yang alumni Libya maupun yang alumni Madinah, alumni Riyadh, alumni Saudi, sama saja dengan yang ada di sini. Artinya apa? Ya kualitasnya biasa-biasa. Bahkan ada perkembangan baik. Setahun yang lalu saya diundang seminar di Jawa Tengah. Saya menjadi narasumber. Pesertanya itu ustadz-ustadz Wahabi. Ada 50 orang ustadz-ustadz Wahabi. Ada yang alumni Libya, alumni Yaman, alumni Riyadh, alumni Madinah. Dan mereka alhamdulillah akhirnya kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah keluar dari ajaran Wahabi. Sudah mau ke kuburan, sudah ke makam para wali, kemudian sudah takzim kepada ulama-ulama. Ini Wahabi. Sudah banyak perubahan. Barangkali dengan bedah buku di Pondok Pesantren Kolong Langit ini bisa mengatasi Wahabi-Wahabi di Jakarta. Wahabi-Wahabi di mana ini? Di Tangsel ya, Tangerang Selatan. Amin Allahumma amin. Nah, itu tujuan saya menulis buku ini. Kita buka ya buku ini halaman 1. Kalau bedah buku itu biasanya dibaca, cuma ini tidak dibaca sampai tuntas, nanti dibaca beberapa bagian, tuntasnya ya dibaca sendiri. Kalau gak membaca buku ini sampai tuntas, berarti di daerahnya tidak ada Wahabi. Bagian pertama, bid'ah hasanah. Pengantar. Tema bid'ah selalu hangat dan aktual untuk dibicarakan. Sebagian besar perselisihan antara mayoritas umat Islam dengan kelompok minoritas berkaitan dengan bid'ah. Maksudnya minoritas ini Wahabi. Karena selain Wahabi gak bicara bid'ah. Oleh karena itu kita perlu menjelaskan bid'ah secara tuntas. Definisi bid'ah secara bahasa, bid'ah adalah sebagai berikut. Al bid'ah kullu amalin umilah ala ghairi mithalin sabak wa huwa bid'ah. Bid'ah setiap perkara yang dilakukan tanpa contoh sebelumnya, maka namanya adalah bid'ah. Apa saja yang dilakukan kalau sebelumnya nggak pernah ada, namanya bid'ah. Karena bid'ah secara bahasa memang perkara baru, sebelumnya belum pernah ada. Demikian pernyataan Al-Imam Abul Baqa Al-Kafawi, seorang ahli bahasa. Karena itu semua kosakata yang diambil dari kata bid'ah memiliki arti yang sama. Misalnya Al-Badi', salah satu asma Allah yang artinya Maha Pencipta. Maksudnya Allah menciptakan segala sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Karena Allah ini Maha Al-Badi, semua ciptaan Allah gak sama. Walaupun ada 2 saudara kembar atau 3 saudara kembar, itu hanya mirip-mirip. Kalau diteliti gak ada yang sama. Mengapa? Karena Allah itu Al-Badi, membuat apapun gak sama dengan yang lain. Itu Al-Badi namanya. Kata mubdi, ya, kata mubdi artinya seorang yang kreatif. Sedangkan ibda artinya kreativitas, menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Maksudnya melakukan sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah secara bahasa. Sedangkan definisi bid'ah dalam istilah syarak adalah seperti dikatakan oleh Al-Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam, ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i. Beliau berkata, al-bid'ah fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah
yang tidak pernah dikenal atau terjadi pada masa Rasulullah SAW. Jadi kalau secara syarak ya, di dalam agama melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW itu namanya bid'ah. Mengarang buku ini bid'ah, karena masa Rasulullah nggak ada yang ngarang buku, dan orang yang ngarang buku itu belum tentu lebih alim daripada yang tidak mengarang. Mengapa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar gak pernah ngarang buku, tapi paling alim itu? Yang ngarang buku ini coba-coba aja, biar ingat ilmunya. Ini bid'ah namanya. Bedah buku juga bid'ah, karena masa Rasulullah gak ada bedah buku. Ya termasuk tadi kiroati, kemudian amfilati, bid'ah semua itu, karena gak ada. Karena Wahabi ini memang bid'ah terus, jamaahnya nggak bisa baca kitab, paling ustadz-ustadznya aja. Definisi serupa juga dikemukakan oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi berkata, hiya ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang baru, yang belum pernah ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya bid'ah. Jadi pokoknya gak ada masa Rasulullah, bid'ah namanya. Kemudian nomor 3 ya, pembagian bid'ah. Kita loncat karena bawahnya mirip-mirip. Pembagian bid'ah secara garis besar, para ulama membagi bid'ah menjadi 2, yaitu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, dan bid'ah sayyi'ah atau bid'ah yang buruk. Dalam hal ini Al-Imam Asy-Syafi'i, ulama salaf dan pendiri mazhab Syafi'i yang diikuti oleh mayoritas umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah berkata, ini Imam Syafi'i, al-muhdatsatu darban, ma uhditsa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw ijma'an fa huwa bid'atun dhalalah, wa ma uhditsa minal fil khair la yukhalifu syai'an min dzalik fa huwa muhdatsatun ghairu malmumah. Perkara baru ada 2 macam. Pertama, sesuatu yang baru yang menyalahi Al-Quran atau sunnah atau ijma', dan itu disebut bid'ah dhalalah atau bid'ah tersesat. Jadi kalau perkara baru bertentangan dengan Al-Quran, sunnah atau ijma' itu sesat. Contohnya pembagian tauhid menjadi 3 ala Wahabi: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu termasuk bid'ah yang sesat. Mengapa? Bertentangan dengan ijma', bertentangan dengan Al-Quran, dengan sunnah dan ijma'. Pembagian tauhid Wahabi gak boleh diterima ya, karena bertentangan. Nah, kemudian kedua, sesuatu yang baru dalam kebaikan yang tidak menyalahi Al-Quran, sunnah dan ijma', dan itu disebut bid'ah yang tidak tercela. Kalau perkara baru isinya baik, tidak menentang Al-Quran, sunnah dan ijma', berarti itu bid'ah tidak tercela. Dalam bahasa lain itu namanya bid'ah hasanah. Nah ini artinya apa? Imam Syafi'i menyampaikan bid'ah dibagi menjadi 2. Pernyataan Imam Syafi'i sebenarnya cukup bagi kita. Mengapa cukup? Pertama, Imam Syafi'i ini ulama salaf. Siapa yang meragukan kalau Imam Syafi'i ini ulama salaf? Lahir tahun 150 Hijriah. Ini berarti beliau benar-benar salaf. Lahirnya saja tahun 150. Benar-benar salaf. Kedua, Imam Syafi'i ini mujtahid mutlak. Ketiga, Imam Syafi'i ini pendiri mazhab. Lah ustadz-ustadz yang nggak mau bid'ah hasanah pendiri apa itu? Bukan pendiri apa-apa dan bukan siapa-siapa, nggak perlu diperhitungkan. Kita dengan Imam Syafi'i sudah cukup, dan nggak perlu dalil sebenarnya. Kalau Imam Syafi'i berkata sudah cukup bagi kita. Mengapa? Karena beliau mujtahid mutlak, ulama salaf. Ya perlu. Cuma kita memang membahas panjang lebar bid'ah hasanah karena khawatir ada saudara-saudara kita yang terkontaminasi, terpengaruh dengan virus Wahabi. Makanya kita sampaikan secara tuntas.
Atau barangkali ada orang Wahabi yang bisa disadarkan kembali kepada Ahlus Sunnah. Baca buku ini insya Allah bisa sadar. Nah, dalam riwayat lain Imam Syafi'i juga berkata, al bid'atu bid'atan, bid'atun mahmudah wa bid'atun malmumah. Fama wafaqas sunnah fahuwa mahmud, wa ma khalafas sunnah fahuwa malmum. Wahtajja biqauli Umar bin Khattab fi qiyam Ramadan, ni'matil bid'atu hiya. Bid'ah itu ada dua macam. Ada bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Sesuatu yang sesuai dengan sunnah adalah terpuji. Sesuatu yang menyalahi sunnah adalah tercela. Bid'ah ini kalau sesuai dengan sunnah, yang dimaksud sunnah ini artinya ajaran yang baik, Al-Quran, hadis, ijma', itu berarti terpuji. Kalau berlawanan berarti tercela. Beliau Imam Syafi'i berhujjah dengan perkataan Sayyidina Umar bin Khattab tentang qiyam Ramadan atau sholat tarawih. Apa kata Sayyidina Umar? Ni'matil bid'atu hiya, sebaik-baik bid'ah adalah sholat tarawih ini. Sayyidina Umar bilang ada bid'ah terbaik. Kalau Sayyidina Umar bilang ada bid'ah terbaik, gak mungkin keliru. Mengapa? Sayyidina Umar ini khulafaur rasyidin, orang nomor 3 setelah Rasulullah SAW. Masa keliru? Yang berhak keliru itu Wahabi, karena bukan apa-apa. Sayyidina Umar gak bisa disalahkan karena beliau khulafaur rasyidin. Nah, dalam pernyataan Imam Syafi'i di atas, Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah terpuji atau bid'ah mahmudah dan atau bid'ah hasanah. Ada beberapa istilah, bid'ah tercela atau bid'ah malmumah dan atau bid'ah sayyi'ah. Ada beberapa istilah. Ini secara garis besar bid'ah itu dibagi menjadi dua. Kemudian bahkan lebih rinci lagi, Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam membagi bid'ah menjadi 5 bagian. Yang hasanah dengan yang sayyi'ah ini diperkecil lagi menjadi 5. Dalam pandangannya bid'ah itu terbagi menjadi 5 bagian. Ada bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib, bid'ah mandubah, bid'ah yang sunat, bid'ah mubahah, bid'ah yang mubah, bid'ah makruhah, dan bid'ah muharramah atau haram. Dalam hal ini beliau Imam Izzuddin berkata, al bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi 'asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya munqasimatun ila bid'atin wa wajibatin, bid'atin wajibatin wa bid'atin muharramatin wa bid'atin mandubatin wa bid'atin makruhatin wa bid'atin mubahatin. Wa tariqu fi ma'rifati dzalika an tuqradul bid'atu ala qawaidis syariah. Fa in dakhalat fi qawaidil ijab fa hiya wajibatun. Wa in dakhalat fi qawaidit tahrim fa hiya muharramatun. Wa in dakhalat fi qawaidil mandub fa hiya mandubatun. Wa in dakhalat fi qawaidil mubah fa hiya mubahatun. Walil bid'il wajibah amsilatun. Ahaduha al-ishtighal bi 'ilmin nahwi alladhi yufhamu bihi kalamullah wa kalamu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wa dhalika wajibun lianna hifdhus syari'ati wajibun wa la yata'atta hifdhuha illa bi ma'rifati dhalik wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Al-mithalu tsani al-kalam fil jarhi wat ta'dil li tamyiz as-sahih min as-saqim. Walil bid'il muharramah amsilatun minha madhhabul qadariyah wa minha madhhabul jabariyah wa minha madhhabul murji'ah wa minha madhhabul mujassimah warraddu ala haula minal bid'il wajibah. Walil bid'il mandubati amsilatun minha ihdatsul madaris wa bina'ul qanatir wa minha kullu ihsanin lam yuhad fil ashril awal wa minha salatut tarawih. Walil bid'il makruhati amsilatun minha zakhrafatul masajid wa minha tazwiqul masahib. Walil bid'il mubahati amsilatun minha at-tawassu'u fil ladhizi minal ma'akili wal masyaribi wal malabisi wal masakini wa lubsi tayalisati wa tawsi'il akmam. Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal atau terjadi pada masa Rasulullah SAW
Bid'ah terbagi menjadi 5. Ada bid'ah wajibah, bid'ah wajib, bid'ah muharramah haram, bid'ah mandubah sunnah, bid'ah makruhah makruh, dan bid'ah mubahah. Jalan untuk mengetahui hal itu adalah dengan membandingkan bid'ah pada kaidah-kaidah syariat. Apabila bid'ah itu masuk pada kaidah wajib, maka menjadi bid'ah wajibah. Apabila masuk pada kaidah haram, maka bid'ah muharramah. Apabila masuk pada kaidah sunat, maka bid'ah mandubah. Dan apabila masuk pada kaidah mubah, maka bid'ah mubahah. Bid'ah wajibah, bid'ah wajib memiliki banyak contoh. Salah satunya adalah menekuni ilmu nahwu, amthilati. Belajar amthilati ini bid'ah tapi wajib. Belajar qiraati ini bid'ah tapi wajib. Mengapa? Sebagai sarana memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hal ini hukumnya wajib, karena menjaga syariat itu wajib dan tidak mungkin dapat menjaganya tanpa mengetahui ilmu nahwu. Sedangkan sesuatu yang menjadi sebab terlaksananya perkara wajib, maka hukumnya wajib. Kedua, termasuk bid'ah yang wajib, berbicara dalam jarak dan takdil untuk membedakan hadis yang sahih dan hadis yang lemah. Termasuk wajib menjelaskan kesalahan-kesalahan Wahabi. Itu bid'ah dan hukumnya wajib. Rasulullah gak pernah bicara Wahabi dulu, karena Wahabi belum ada, tapi wajib bicara Wahabi. Dan menjelaskan siapa saja Ustadz Wahabi di Tangsel dan di Jakarta, itu wajib hukumnya. Mengapa umat Islam biar tidak ikut sama mereka? Ini contoh bid'ah ya. Bid'ah muharramah, bid'ah yang haram memiliki banyak contoh. Di antaranya bid'ah ajaran Qadariyah. Qadariyah ini Mu'tazilah. Jabariyah musuhnya Qadariyah. Murji'ah dan Mujassimah. Mujassimah ini Wahabi. Jadi ajaran Wahabi ini termasuk bid'ah yang haram. Sedangkan menolak terhadap bid'ah-bid'ah tersebut adalah bid'ah yang wajib. Menolak kesesatan Wahabi ini bid'ah tapi hukumnya wajib. Bid'ah mandubah memiliki banyak contoh. Di antaranya mendirikan sekolah-sekolah, jembatan-jembatan, pondok pesantren, madrasah-madrasah ya. Dan setiap kebaikan yang belum pernah dikenal pada generasi pertama. Di antaranya adalah sholat tarawih. Ini bid'ah yang sunnah atau mandubah. Bid'ah makruhah memiliki banyak contoh. Di antaranya apa? Memperindah bangunan masjid. Karena pada masa Rasulullah SAW masjid itu tidak indah. Dan di akhir zaman masjid indah-indah itu hukumnya makruh. Mengapa makruh? Orang yang pergi ke masjid nanti ingat, wah rumah saya kurang bagus, ingin dibangun seperti masjid. Akhirnya ke masjid gak khusyuk, tidak ingat akhirat, ingat rumahnya ingin dibangun seperti masjid. Makanya makruh. Kadang-kadang sampai di dalam gak segera sholat. Ada orang datang ke masjid, masjidnya bagus. Apa? Foto-foto di masjid. Ambil foto, gak mau sholat. Ini namanya pengunjung masjid zaman modern. Makanya makruh itu. Dan sekarang ini memang susah. Kalau masjidnya jelek, jamaah gak mau datang. Makanya masjid diperindah, diperbaiki. Khawatir jamaah gak datang gitu. Akhirnya diindahkan, dibuat indah. Walaupun makruh ya gak apa-apa. Yang penting orang datang ke masjid. Termasuk makruh adalah menghiasi mushaf Al-Quran. Quran yang gak makruh itu Quran yang lama, yang hitam putih. Kalau yang dari Arab, apalagi yang mahal-mahal, itu makruh. Mengapa makruh? Begitu buka, kadang-kadang terpana dengan keindahannya, akhirnya gak jadi baca. Cuma dibolak-balik Qurannya. Bagus Quran ini, gak baca karena indah. Nanti punya pikiran kamarnya mau dibuat indah, dibelikan apa namanya itu? Hah? Wallpaper ya, agar indah seperti Al-Quran itu. Dunia terus. Bid'ah mubahah, bid'ah tapi mubah, memiliki banyak contoh. Di antaranya menjamak makanan dan minuman yang lezat-lezat. Kalau ada acara, makanannya macam 10.
Akhirnya yang mau makan bingung, makan yang mana ini? Bingung. Itu bid'ah tapi mubah itu. Juga pakaian yang indah-indah ini bid'ah tapi boleh. Ya. Tempat tinggal yang mewah. Mewah ini maksudnya tempat tinggal yang bagus, bukan mepet sawah. Kemudian memakai baju kebesaran dan lain-lain itu bid'ah. Nah, pandangan Imam Izzuddin bin Abdissalam yang membagi bid'ah menjadi 5 bagian ini dianggap sebagai pandangan yang final dan diikuti oleh mayoritas ulama terkemuka dari kalangan fuqaha dan ahli hadis seperti Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, Raudhatul Talibin, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dan lain-lain. Ini definisi bid'ah. Kemudian dalil pembagian bid'ah. Dalil pembagian bid'ah ini banyak sekali saudara, halaman 8 ya. Yang pertama dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran ini tidak kita baca, dibaca sendiri. Nanti loncat dalil hadis, halaman 10. Halaman 10 dalil hadis. Selain ayat Al-Quran di atas, terdapat banyak sekali hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi dalil bid'ah hasanah. Antara lain hadis-hadis sebagai berikut. Hadis pertama hadis Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Wa fi riwayatin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang tidak termasuk bagian darinya, maka sesuatu itu tertolak. Membuat perkara baru dalam agama dan bukan bagian dari agama, maka tertolak. Dalam satu riwayat, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada hukum kami di atasnya, maka amalan tersebut tertolak. Kalau ada hukum maka tidak ditolak. Hadis sahih di atas memberikan beberapa pengertian berkaitan dengan pembagian bid'ah. 1. Orang yang mengada-adakan atau memulai suatu amalan dalam agama yang tidak termasuk bagian dari agama, maka amalan tersebut tertolak. Demikian pengertian hadis tersebut secara tekstual. 2. Orang yang mengada-ngadakan atau memulai suatu amalan dalam agama yang termasuk bagian dari agama, maka amalan tersebut tidak tertolak dan diterima. Tidaknya dicoret ya, tidak yang kedua itu, lebih tulisan. Jadi kalau amalan perkara baru itu termasuk bagian dari agama, berarti tidak ditolak. Kalau tidak ditolak berarti diterima. Ini namanya bid'ah hasanah. Karenanya dalil ini jarang dipakai sama Wahabi. Mengapa jarang dipakai? Khawatir orang yang mendengarkan agak cerdas, nanti dipahami balik. Jarang dipakai dalil ini. 3. Suatu amalan baru diketahui termasuk bagian dari agama atau tidak termasuk bagian dari agama adalah dengan melihat kaedah-kaedah dan dalil-dalil umum yang terdapat dalam agama. Apabila amalan tersebut menafikan terhadap ajaran agama, amalan atau tidak ada kaedah dan dalil umum yang membenarkannya, maka amalan tersebut tertolak. Akan tetapi apabila amalan baru tersebut tidak menafikan terhadap ajaran agama dan atau terdapat kaedah dan dalil umum yang membenarkannya, maka amalan tersebut diterima dan dinamakan dengan bid'ah hasanah. 4. Hadis di atas membatasi terhadap jangkauan hukum hadis semua bid'ah adalah sesat, sebagaimana akan dibahas dalam penjelasan hadis berikut ini. Kemudian hadis kedua ya, hadis man sanna fil Islam. Kemudian hadis ketiga. Nah, kita pindah pada halaman 17. Halaman 17.
Bid'ah hasanah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di atas telah disampaikan bahwa tidak semua apa yang belum diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesat dan tertolak. Berikut ini diantara dalil-dalil hadis tentang hal tersebut. 1. Hadis Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an Abdurrahman bin Abi Layla qala kana an-nasu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ar-rajul wa qad fatahu syai'un min as-shalah asyara ilaihi an-nas fa shalla ma fatahu thumma dakhala fi as-shalah thumma jaa yawma Mu'adz bin Jabal fa asyaru ilaihi fa dakhala wa lam yantazir ma qalu falamma shalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzakaru lahu dzalik faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sanna lakum Mu'adz wa fi riwayati Mu'adz bin Jabal innahu qad sanna lakum Mu'adz fahakadza fasna'u. Maksud dari hadis ini bagaimana? Tidak saya baca terjemahnya, langsung diterangkan. Pada masa Rasulullah dulu sallallahu alaihi wasallam, awal-awal dulu, kalau ada orang datang terlambat sholat berjamaah, misalnya terlambat 1 atau 2 rakaat, orang yang datang duluan akan memberi kode, misalnya 2, maka orang ini akan sholat 2 rakaat, ngejar, lalu bersama Rasulullah, karena Rasulullah sholatnya panjang, ngejar itu bisa. Artinya mirip sholat ketika masih kecil dulu. Jadi waktu kiai ini takbir, kita masih bercanda, dapat 2 kita ngejar sholat 2 rakaat. Suatu ketika sahabat Mu'adz bin Jabal datang terlambat, dikasih kode sekian, beliau gak mau, malah beliau bilang saya langsung ikut Rasulullah, langsung ikut sholatnya Rasulullah. Begitu Rasulullah salam, Mu'adz bin Jabal mengganti kekurangannya. Selesai sholat dilaporkan oleh sahabat kepada Rasulullah. Ternyata apa? Kata Rasulullah, qad sanna lakum Mu'adz fahakadza fasna'u. Mu'adz ini telah memulai cara baru buat sholat kamu, seperti itu mestinya yang kamu lakukan. Nah, ini artinya apa? Mu'adz bin Jabal membuat cara baru di dalam sholat makmum masbuk. Rasulullah gak pernah mengajarkan, malah yang Rasulullah tahu sebelumnya para sahabat itu mengejar, Mu'adz bin Jabal tidak mengejar, tapi langsung ikut. Begitu imamnya salam, kemudian beliau menambah kekurangannya, ternyata oleh Rasulullah dibenarkan. Nah, ini artinya apa? Tidak semua ajaran agama yang belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah itu salah atau sesat. Buktinya Mu'adz ini, beliau ijtihad sendiri, ternyata dibenarkan oleh Rasulullah. Ini namanya dalil bid'ah hasan. Cuma biasanya dalil ini kalau disampaikan sama Wahabi ngeles. Apa kata Wahabi? Itu Rasulullah masih hidup. Kalau Rasulullah ngasih hidup gak apa-apa bikin yang baru. Kalau sekarang gak boleh. Jawaban kita sama Wahabi, yang bilang begitu itu siapa? Rasulullah masih hidup, kamu apa Rasulullah? Kata Wahabi, saya, katanya. Nah, itu ajaran kamu, bukan ajaran Rasulullah namanya. Rasulullah gak bilang begitu. Coba peraturan seperti kamu memang gak boleh, mestinya Rasulullah menyampaikan, awas ya, kalau sekarang masih ada saya, kamu gak apa-apa bikin yang baru. Nanti kalau salah saya betulkan. Kalau saya dah meninggal jangan bikin lagi. Rasulullah gak pernah bilang begitu. Wahabi ini ngarang memang. Itu cara menjawab Wahabi. Kemudian kita pindah pada dalil. Halaman 27. Oh bukan ya, pindah lagi. Dalil 7 halaman 28, biar cepat selesai ini bukunya. Halaman 28. Wa an Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu qala kunna nusalli wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah
qala sami'allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falamman sarafa qala manil mutakallim qala ana qala ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yaqtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an berkata, suatu ketika kami sholat bersama Nabi SAW. Ketika beliau bangun dari rukuk, beliau berkata, sami'allahu liman hamidah. Lalu seorang laki-laki di belakangnya berkata, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maksudnya apa? Bacaan laki-laki ini berbeda dengan yang diajarkan Rasulullah. Yang diajarkan Rasulullah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini bikin sendiri, ngarang sendiri. Setelah selesai sholat, Nabi SAW bertanya, siapa yang membaca kalimat tadi? Kok kalimatnya baru? Laki-laki itu menjawab, saya. Nabi SAW bersabda, aku telah melihat lebih 30 malaikat berebutan menulis pahalanya. Nah, kedua sahabat di atas mengerjakan perkara baru yang belum pernah diterimanya dari Nabi SAW, yaitu menambah bacaan zikir dalam iftitah dan zikir dalam i'tidal. Yang iftitah hadis sebelumnya. Ternyata Nabi SAW membenarkan perbuatan mereka, bahkan memberi kabar gembira tentang pahala yang mereka lakukan, karena perbuatan mereka sesuai dengan syarat, di mana dalam i'tidal dan iftitah itu tempat memuji kepada Allah. Artinya pujian tidak harus seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, bisa pakai redaksi sendiri dalam sholat. Nah, oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahwa hadis ini menjadi dalil bolehnya membuat zikir baru dalam sholat, selama zikir tersebut tidak menyalahi zikir yang maksur datang dari Nabi SAW, dan bolehnya mengeraskan suara dalam bacaan zikir selama tidak mengganggu orang lain. Jadi hadis ini menjadi dalil membaca zikir bikinan sendiri dalam sholat itu boleh, asalkan konteksnya sesuai, walaupun nggak diajarkan oleh Rasulullah. Mengapa? Sahabat tadi oleh Rasulullah dibenarkan, bahkan disampaikan pahalanya sekian. Ini dalil ini kalau disampaikan dengan Wahabi, jawaban mereka seperti tadi. Apa kata Wahabi? Itu Rasulullah masih hidup, nggak apa-apa bikin yang baru. Kalau sudah gak ada, gak boleh lagi, kata mereka. Jawaban kita, yang bilang begitu siapa? Orang Wahabi apa Rasulullah? Kan orang Wahabi yang bilang, Rasulullah gak pernah bilang. Berarti itu ajaran Wahabi. Kita gak ikut Wahabi, ikut Rasulullah. Seandainya membuat perkara baru gak boleh, mestinya Rasulullah habis itu mengingatkan, saya masih hidup, kamu bikin dah yang baru gak apa-apa. Kalau nanti saya sudah gak ada, jangan bikin lagi. Mestinya begitu, Rasulullah gak pernah bilang begitu. Ini namanya dalil bid'ah hasan. Kemudian halaman 29, dalil bid'ah hasanah setelah Rasulullah SAW wafat. Ja'a Umar bin Khattab radhiyallahu an ila Abi Bakar radhiyallahu an, yaqulu lahu ya khalifat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aral qatla qad istaharra fil qurra falau jama'tal qur'an fi mushafin fayaqulul khalifah kaifa naf'alu syai'an lam yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqulu Umar innahu wallahi khair wa lam yazal bihi hatta qabila fayab'athani ila Zaid bin Thabit radhiyallahu an fayaqulani lahu dhalik fayaqul kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqulani lahu innahu wallahi khair fala yazalani bihi hatta syaraha Allahu sadrahu kama syaraha sadra Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Artinya apa? Penghimpunan Al-Quran dalam satu mushaf itu hukumnya bid'ah hasanah. Mengapa? Dalam hadis ini diterangkan Rasulullah gak pernah melakukan. Ini ada cerita ya, cerita berkaitan hadis ini. Tahun 2011
sekitar akhir 2011 kalau nggak salah. Saya diundang ke Balikpapan bedah buku. Saya punya buku berjudul Buku Pintar Berdebat dengan Wahabi. Di perjalanan dari tempat bermalam, saya bermalam di rumah Rois Syuriah NU waktu itu, Kiai Abbas Alfas. Di perjalanan panitia bilang sama saya, Kiai, untuk acara bedah buku ini kita sudah mengundang 6 orang untuk melawan Kiai. Siapa 6 orang itu? Yang 5 orang Wahabi, yang 1 orang Syiah. Kok baru bilang sekarang? Kan undangannya sudah lama. Kiai kan siap kan? Ya walaupun siap, kan terkejut juga kalau pemberitahuannya mendadak. Apalagi musuhnya 6. Ya gak apa-apalah, siap aja. Akhirnya datang ke tempat acara di Masjid Raya At-Taqwa Kota Balikpapan. Yang hadir kira-kira 2000 orang. Begitu acara dimulai, ternyata yang 6 orang tuh gak ada yang datang, saudara. Yang Wahabi itu, saya sudah terlanjur terkejut itu. Sudah terkejut malah gak datang, rugi terkejut ini. Tiba-tiba ada seorang Ustadz Wahabi datang, duduk di antara jamaah. Ketahuan oleh panitia, dipaksa maju ke podium. Setelah dipaksa maju ke pentas, dapat 15 menit melarikan diri. Ada videonya di YouTube. Kira-kira 1 bulan ya, 1 bulan dari kejadian itu, ada orang Wahabi chatting dengan saya. Assalamualaikum Ustaz. Salah. Ada apa? Ustaz kapan mau bertaubat? Kamu siapa kok langsung marah-marah begitu? Kita ini tiap hari wajib bertaubat. Ya terima kasih diingatkan, tapi ada apa? Kamu kok langsung marah? Ustadz ini penipu. Loh, penipu gimana? Ustadz tempo hari ceramah di Masjid At-Taqwa, ribuan orang tertipu dengan Ustadz. Apa yang saya tipu? Ustadz dalam waktu itu mengatakan bid'ah dibagi menjadi 2. Itu gak betul Ustadz. Bid'ah itu cuma 1, bid'ah dhalalah. Saya bilang sama dia, justru yang betul bid'ah dibagi menjadi 2. Yang gak dibagi 2 itu yang salah. Yang dibagi 2 itu dalilnya banyak. Coba lihat di videonya. Dia bilang nonton video saya dari Yayasan Ibnul Qayyim, Yayasan Wahabi di Balikpapan. Waktu diundang gak datang. Setelah selesai nonton videonya, lalu apa? Chatting dengan saya. Kata dia apa? Dalil Ustadz gak betul. Loh, dalil mana yang gak betul? Dalil saya Al-Quran, hadis-hadis sahih, gak ada yang dhaif. Apa kata dia? Lah itu Ustadz yang berdalil dengan penghimpunan Al-Quran dalam mushaf, itu gak betul. Itu bukan bid'ah, itu sunnah. Akhirnya waktu itu HP kan untuk nulis Arab perlu disambung dengan laptop, karena HP-nya HP Android masih. Hanya HP saya sambung dengan laptop. Ini kalau kamu gak percaya dengan dalilnya, saya ambil, saya copy paste hadis ini. Coba bayangkan, sahabat Umar berkata kepada Abu Bakar, bagaimana Tuan, ini penghafal Al-Quran banyak meninggal dalam perang Yamamah. Saya berpendapat sebaiknya Tuan himpun Al-Quran dalam 1 mushaf. Kalau enggak khawatir hilang. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah SAW. Bagaimana kami akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Berarti bid'ah. Lalu kata Umar apa? Innahu wallahi khair. Demi Allah, menghimpun Al-Quran dalam mushaf itu baik, walaupun Rasulullah gak pernah berbuat. Lalu Abu Bakar setuju, berarti bid'ah hasanah. Kemudian Abu Bakar dan Umar memanggil Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit diberi tugas menghimpun Al-Quran. Apa kata Zaid? Kaifa taf'alani syai'an
lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Anda berdua akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berarti bid'ah. Lalu dijelaskan oleh Abu Bakar, lalu Zaid menerima bahwa itu kebaikan, berarti bid'ah hasanah. Berarti penghimpunan Al-Quran menurut Abu Bakar, Umar, dan Zaid ini hukumnya bid'ah hasanah. Berarti bid'ah hasanah ada. Apa tak kata Wahabi tadi? Oh, berarti itu pendapat pribadi sahabat. Loh, katanya tadi bilang sunnah Rasul, sekarang bilang pendapat pribadi. Terus kamu gak mau sama pendapat pribadi beliau? Apa gak mau? Ya kalau gak mau berarti kamu bukan ahlus sunnah. Walaupun itu pendapat pribadi Abu Bakar dan Umar, itu hukumnya wajib. Mengapa wajib? Ada pesan dari Rasulullah SAW, iktadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ikuti dua pribadi setelah aku, Abu Bakar dan Umar. Mengikuti kamu gak ada dalilnya. Kalau ikut Abu Bakar dan Umar ada perintah Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi Abu Bakar dan Umar itu kapasitasnya sebagai khulafaur rasyidin, diperintahkan oleh Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Berpeganglah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Berarti ikut sunnah khulafaur rasyidin itu hukumnya wajib. Akhirnya apa kata Wahabi? Ya Ustaz, terima kasih katanya. Hanya saya bilang, kalau begitu sekarang kamu harus bertaubat, tinggalkan ajaran Wahabi, ikuti ahlus sunnah wal jamaah. Ini Wahabi ini. Wahabi itu ya seperti itu. Ini dalil pertama. Dalil kedua, sholat tarawih. Tarawih ini juga menjadi dalil bid'ah hasanah. Mengapa menjadi dalil bid'ah hasanah? Karena Sayyidina Umar berkata tentang sholat tarawih, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah sholat tarawih ini. Ini ada cerita tahun 2013. Saya undangan di Manado, dialog dengan Wahabi. Wahabinya ini anti bid'ah hasanah. Saya terangkan, dalil bid'ah hasanah ini banyak sekali. Al-Quran ada, hadis-hadis sahih ratusan, asar dari sahabat juga banyak. Di antaranya tentang sholat tarawih. Bahwa tarawih kata Sayyidina Umar bid'ah hasanah. Apa kata Wahabi? Kata Wahabi yang di Balikpapan, Kiai, perkataan Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hadhihi, itu gak bisa menjadi dalil kalau sholat tarawih bid'ah hasanah. Mengapa? Yang dimaksud bid'ah dalam perkataan Sayyidina Umar itu bid'ah lughawiyah, bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syar'i. Kata si Wahabi. Saya tanya sama dia, saya mau tanya sama kamu. Sayyidina Umar berkata sebaik-baik bid'ah adalah sholat tarawih. Lalu kamu menafsirkan yang dimaksud bid'ah dalam perkataan Sayyidina Umar itu bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syar'i. Nah, penafsiran itu dari Sayyidina Umar sendiri atau dari kamu? Apa Sayyidina Umar yang menafsirkan begitu? Apa kamu? Kata dia apa? Saya, katanya. Loh, kok kamu yang menafsirkan? Kamu menafsirkan ini kapasitasnya apa sebagai juru bicara Sayyidina Umar? Bukan, kata. Ya gak cocok kalau begitu, gak cocok. Dan ini gak mungkin perkataan Sayyidina Umar diartikan dengan bid'ah secara bahasa, tidak mungkin. Mengapa? Sayyidina Umar berkata begitu, kapasitasnya bukan dalam posisi sebagai guru bahasa Arab, tapi beliau kapasitasnya sebagai khulafaur rasyidin. Dan khulafaur rasyidin ini jabatan syar'i, berarti yang beliau bicarakan itu istilah syara'. Beliau bukan buku bahasa Arab. Karenanya perkataan Sayyidina Umar tidak diriwayatkan di dalam kitab kamus, tapi diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, dan Sahih Bukhari itu kitab syar'i.
Saya bilang begitu, akhirnya apa? Wahabinya diam. Artinya apa? Wahabi itu gampang saudara menjatuhkan itu, gak repot. Paling gampang dialog dengan Wahabi. Karenanya Wahabi ini senjata ampuh mereka melarikan diri. Itu senjata paling ampuh. Kemana-mana kalau diajak dialog, selama ada jalan melarikan diri, lari. Itu mereka. Ini dalil sholat taraweh ya. Kemudian saya kira dalil-dalil bid'ah hasanah ini sudah banyak. Karena dalil-dalil bid'ah hasanah sudah banyak, kita pindah ke belakang. Beberapa amalan yang dianggap gak ada dalilnya. Halaman 56. Doa susunan para ulama. Wahabi ini membid'ahkan doa-doa yang disusun oleh para ulama. Menurut kita tidak bid'ah. Mengapa? Sejak masa Rasulullah SAW, para sahabat banyak menyusun doa-doa sendiri. Oleh Rasulullah diasisi, bahkan dihargai. Setelah Rasulullah wafat, para ulama tetap menyusun doa-doa itu. Ini halaman pertama. Lalu halaman 61. Halaman 60, zikir campuran. Kita ini ada perkumpulan zikir yang dibaca komposisinya campuran. Ini diantara dalilnya hadisnya, seperti tahlilan, istighatsah digabung-gabung. Wahabi membid'ahkan, kita ada dalilnya. Halaman 60. Halaman 61, sholawat susunan para ulama. Wahabi gak mau sholawat susunan para ulama. Padahal sholawat yang diriwayatkan dari Nabi mereka jarang baca juga. Susunan dari para ulama mereka bid'ahkan. Menurut kita tidak bid'ah. Mengapa tidak bid'ah? Pada masa Rasulullah SAW, sebagian sahabat menyusun sholawat sendiri. Setelah Rasulullah wafat, sahabat juga menyusun lagi sholawat. Dan ulama-ulama kita juga menyusun, gak ada yang bid'ah. Yang bid'ah yang melarang. Amalan dari mimpi halaman 66 itu gak apa-apa asalkan amalannya benar dan mimpinya benar. Karena sebagian ulama itu riwayatnya amalannya dari mimpi, seperti sholawat fatih, mimpi berjumpa Rasulullah SAW, atau kitab Aqidatul Awam, Sayyid Ahmad Al-Marzuki bermimpi didikte oleh Rasulullah SAW. Itu gak apa-apa asalkan mimpinya benar. Kalau mimpinya benar gak benar gak boleh. Karena kemarin ini ada orang mimpi Dajjal keluar dari kerangkengnya, lalu dia keluar kemana-mana, Dajjal sudah lepas kerangkengnya. Mimpi itu gak bisa seperti itu penafsirannya. Kadang antara mimpi dengan penafsiran beda-beda. Akhirnya ketahuan yang bermimpi Dajjal suka berbohong, berarti dia Dajjalnya yang lepas dari kerangkeng itu. Ini masalah mimpi ya. Ini amalan dari mimpi, jadi baca sendirilah. Maulid Nabi SAW halaman 68. Ini banyak ya. Ini dalil-dalil maulid. Ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wal bifadlillah wa birahmatihi. Ini banyak sekali dalil maulid ini, bisa dibuat ceramah. Kemudian 76, syair memuji Rasulullah SAW dalam maulid. Mengapa dalam maulid syair-syairnya memuji Rasulullah SAW? Itu ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Para sahabat juga memuji-muji beliau. Ya, halaman berapa tadi? Ini banyak sekali ya dalil-dalil. Halaman 84, rebana menyertai maulid Nabi SAW. Wahabi gak mau rebana, padahal sekarang di Saudi Arabia MBS Putra Mahkota sudah sering mendatangkan artis Hollywood konser di Riyadh di Saudi. Bahkan sudah berdiri gereja Yahudi dan gereja Kristen di Saudi. Tambah parah sekarang. Kemudian 86, istighfar setelah sholat 5 waktu. Ini dalilnya banyak sekali.
Banyak ya, kita baca 93, halaman 93, manfaat zikir tahlilan bagi orang mati. Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati siapa? Rasulullah. Bukan orang NU, bukan orang FPI, tapi Kanjeng Nabi. Guru-guru kita, ulama-ulama kita ini hanya menjalankan ajaran Rasulullah aja. Karenanya tahlil itu bukan bid'ah. Ini dasarnya. Halaman 93. Dalil tahlilan. Jangan dikira gak ada dalilnya tahlilan itu. Kemudian halaman 98. Doa bersama dan mengamini doa orang lain. Orang Wahabi gak mau doa bersama. Tapi sebagian sekarang sudah mau. Karena sering datang ke acaranya 212. Akhirnya mau. Dan sebagian Wahabi sekarang malu-malu. Kalau jumpa dengan saya sering cerita, Kiai, saya sering ikut maulid. Maulid gimana? Diundang ceramah maulid. Datang katanya. Tapi gak mau bikin maulid. Kalau diundang ceramah maulid datang. Gak mau bikin Mengapa? Kalau bikin maulid katanya bid'ah. Mengapa bid'ah? Karena tekor. Tapi kalau undangan ceramah maulid tidak bid'ah. Mengapa tidak bid'ah? Karena tidak tekor. Tekor itu bid'ah katanya. Ini Wahabi Jakarta sama Tangerang. Karena sudah gabung dengan FPI 212, akhirnya berubah mindsetnya. Wah, enak juga maulid ini. Gak bid'ah lah kalau ceramah katanya. Kemudian doa bersama ya, mengamini doa orang lain. Ini orang Muhammadiyah biasanya gak mau mengamini doanya orang lain. Gak mau. Mengapa? Katanya gak ada dalilnya. Minta berapa dalilnya? Jaluk piro? Banyak dalilnya mengamini doa orang lain ini. Mulai dari Al-Quran atau hadis ini banyak. 105 kesunahan mengusap wajah setelah berdoa. Ini banyak sekali. Karena waktu berdoa kita angkat tangan, habis itu wajah kita usap. Banyak dalilnya. Kemudian tradisi kebaikan dalam hari-hari tertentu, seperti tradisi 7 hari kematian, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Ini ada dalil-dalilnya. Banyak ini dalilnya. Ada berapa ini? 5, 6, 7. Ada 7. Satu sebenarnya cukup saudara. Ini sampai 7. Kemudian memegang tongkat saat khutbah, ini hukumnya sunnah. Wahabi gak mau pakai tongkat, Muhammadiyah juga gak mau. Kalau ahlu sunnah pakai tongkat. Mengapa? Karena itu sunnah Rasul. Karenanya kalau masjid gak ada tongkatnya berarti agak Wahabi. Perlu ada tongkatnya. Kalau gak ada tongkatnya, saudara kalau khutbah bawa tongkat dari rumah, biar gak meninggalkan sunnah. 125 zikir keras setelah sholat, zikir nyaring. Ini dalilnya banyak. Rasulullah SAW selesai sholat zikirnya nyaring. Para sahabat zikirnya juga nyaring semua. Ini sampai 130 ya. Halaman 130 berarti selesai bedah buku bid'ah hasanah. Untuk membaca selengkapnya silahkan dibaca sendiri-sendiri. Karena ini masih ada waktu 30 menit, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Waktu saya kembalikan kepada moderator Al-Ustaz Aba Ahmad Mustafa Warqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana sebagai kita tahu bahwa di dalam akidah trilogi Tauhid Wahabi kita mengenal akidah asma wa sifat, di mana di dalam metodologi Wahabi itu di dalam akidah asma wa sifatnya yaitu beliau mengartikan ayat-ayat mutasyabihat dengan tekstual, yaitu secara zohirnya saja. Lalu bagaimana pandangan kita jika kita melihat orang-orang Wahabi ini yang meyakini
bahwa ayat-ayat mutasyabihat itu ditafsirkan secara tekstual saja, apakah kita boleh, pandangan kita boleh bahwa meyakini bahwa orang tersebut sudah kafir, murtad, keluar dari Islam sesuai akidah, syariat, dan akhlak? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini sumber pemahaman tajsim dan tasbih di Wahabi. Tajsim itu menjasmanikan Allah, tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau ada Wahabi benar-benar tajsim dan tasbih, ya kufur hukumnya. Oleh para ulama kita memang dikafirkan kalau memang benar-benar tasbih dan tajsim. Imam Syafi'i berkata al-mujassimu kafir, orang yang menjasmanikan Allah itu kafir. Itu tauhid asma wa sifat. Nah, tasbih itu sumbernya dari mana? Tasbih dan tajsim itu sumbernya dari Yahudi. Kelompok mujassimah dan musyabbihah itu asalnya Yahudi. Karenanya dalam bab tajsim dan tasbih, akidah Wahabi sama dengan Yahudi. Orang-orang biasanya memberi singkatan Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Kalau tauhid asma wa sifat itu konsekuensinya Wahabi mengkafirkan, mensyirikan orang yang bertawassul, beristighatsah dan bertabarruk. Itu sumbernya dari mana? Dibaca di kitab-kitab Wahabi, tauhid rububiyah uluhiyah itu sumbernya dari orang-orang jahiliyah, Abu Jahal dan Abu Lahab. Buktinya apa? Di kitab-kitab Wahabi, kitab-kitab tauhid Wahabi selalu ada bab tentang tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahab. Bukti bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab itu orang bertauhid. Wahabi itu kagum dengan Abu Jahal dan Abu Lahab, dianggap sebagai orang bertauhid dan dibela-bela. Orang jahiliyah, ya, orang musyrik yang melawan Rasulullah dibela oleh Wahabi. Mereka ini beriman, kemudian bertauhid, rajin berzikir pada Allah. Itu orang musyrik, dipuji oleh Wahabi di kitab-kitab Wahabi. Karenanya Wahabi ini kalau bangun masjid, walaupun namanya diberi nama Masjid Abu Bakar, jangan heran. Mengapa? Itu namanya Abu Bakar, tapi isinya Abu Jahal. Karena sumbernya dari sana memang. Saya sering mengatakan itu. Wahabi marah-marah, tapi datanya ada. Mereka punya juga kitabnya. Kalau akidah mereka sumbernya Abu Jahal dan Abu Lahab. Makanya di dalam hadis sabda Rasulullah SAW, al-arwah junudun mujannadah, fama ta'arofa minha talaf, wa ma tanakara minha talaf. Ruh-ruh itu biasanya selalu berkumpul dan dikumpulkan. Yang berkumpul dan dikumpulkan itu yang bagaimana? Yang ta'aruf, ya, yang ada perkenalan, ada kesamaan, biasanya gabung. Yang ada ingkar, tanakur, ya, yang ada ketidakcocokan, biasanya gak gabung. Saya dari NU, tapi gabung dengan Abah Warqa, ya, dengan yang lain FPI, gabung. Mengapa? Karena ada kecocokan itu. Makanya disebut NU garis lurus itu. Karena cocok. Wahabi ini cocok dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena cocok Abu Jahal dan Abu Lahab ketika membahas tauhid rububiyah uluhiyah, Abu Jahal dan Abu Lahab oleh Wahabi dipuji-puji. Yahudi dipuji-puji juga ketika membahas tauhid asma wa sifat itu. Itu di kitab-kitab mereka, bukan kitab kita. Jadi itu. Ahlus sunnah itu akidahnya tanzih. Apa tanzih itu? Menyucikan Allah dari menyerupai makhluk dan menyucikan Allah dari membutuhkan tempat. Kalau Wahabi akidahnya tasbih dan tajsim, menyerupakan Allah dengan makhluk dan menganggap Allah berupa jasmani seperti manusia. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan lagi?
Baik, izin Tuan Guru sama Kiai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi, warga setempat. Saya tadi sedikit terharu ya ketika bahwa Rasulullah pernah bersabda, aku telah melihat lebih dari 30 malaikat berebutan menulis pahala terkait dengan yang tadi. Karena saya dari lulus SMA diamanahkan mengelola TPA. Ada buku saku karangan Ustaz Umam Kiai. Di situ ada macam-macam bacaan sholat selain yang telah diajarkan, termasuk doa itidal. Itu kan doa lain setelah itidal, sadat itidal. Ya. Di samping sami Allah wa liman hamidah rabbana lakal hamd ini, yang tadi ternyata fadilahnya saya baru tahu di kitab ini. Nah itu ketika baru tahu di kitab ini, apakah termasuk orang yang mendapat pahala ini atau tidak, karena ilmunya baru tahu saat ini, tapi kebiasaan membacanya sudah saya baca setelah sekian lama gitu. Yang kedua, saya juga sebagai korban yang pernah dibid'ahkan Wahabi sekaligus difitnah Wahabi juga di saat yang sama gitu, di saat yang sama. Di saat ini ya, kita mana yang mungkin di saat para imam Syafi'i, Hambali, Hanafi itu hidup bersamaan dan mereka bisa saling menghormati, bisa saling rukun, bahkan tidak ada satu statement pun di antara mereka yang membid'ahkan atau misalnya menyesatkan satu sama lain. Nah, untuk saat ini mana yang lebih kita dahulukan ketika kita hidup di masyarakat yang heterogen? Karena bisa jadi di akar rumput ini sangat kuat sekali. Itu saja, Kiai. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Makasih ya. Pertanyaan yang pertama, kalau kita membaca zikir-zikir yang sama seperti dalam kitab tadi, apakah pahalanya sama? Ya sama. Cuma kualitasnya juga tergantung orangnya. Orang itu semakin dekat dengan Allah, semakin tinggi ilmunya, pahalanya semakin besar. Kalau nominalnya ya sama. Sama. Yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua bukan pertanyaan ya, cuma menyampaikan saya ini anti Wahabi tapi juga dituduh Wahabi. Ya tidak apa-apalah, cuma dituduh. Yang penting bukan Wahabi. Yang ketiga, mana yang didahulukan di masyarakat akar rumput yang heterogen? Karena Wahabi ada, Syiah ada, HTI ada. Yang didahulukan mana? Didahulukan semua. Pokoknya kita harus berusaha menyelamatkan umat Islam dari kekufuran dan dari ajaran-ajaran sesat. Dan insya Allah kalau para tokoh, para asatid ini bahu-membahu dengan masyarakat, mereka siap. Biasanya masyarakat yang ikut Wahabi atau apa, di daerah-daerah itu memang tidak ada tokoh yang karismatik, akhirnya terpengaruh. Tapi kalau tokohnya menjaga, mereka gak akan terpengaruh. Jadi masyarakat tetap kita jaga. Dari liberal kita jaga, dari Wahabi kita jaga, Syiah kita jaga, dari komunis kita jaga, apa lagi? Ya pokoknya dijaga semualah, dari yang sesat-sesat itu. Ahmadiyah ya kita jaga. Cuma dari sekian banyak aliran sesat yang ada, yang paling merata itu Wahabi. Karenanya ini yang paling wajib diterangkan kepada orang. Karena kalau kita berbicara terus, nanti Wahabi akan habis itu. Dan ini banyak hasilnya, alhamdulillah. Di daerah-daerah yang sering kita datangi, Wahabi mulai menipis, berkurang. Orang-orang bertahan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan banyak orang-orang Wahabi kembali lagi ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita harus tetap berjuang. Wallahu a'lam. Terakhir,
Baik, silakan. Tadi ada dari Putri kayaknya. Ibu Nyai mau tanya. Silakan. Satu lagi. Yang saya tanyakan begini Pak Kiai, masalah rata-rata ibu-ibu yang ada di Indonesia ini mengadakan ulang tahun kelahiran anaknya gitu Pak Kiai. Apakah itu dibolehkan dalam syariat Islam? Tentang ada yang menggunakan lilin, terus dan lain sebagainya gitu Pak Kiai. Bagaimana, apakah itu hukumnya bid'ah atau tidak Pak? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tradisi ulang tahun ini asalnya dari barat. Kalau di Indonesia dari Belanda, tradisi mereka. Apakah haram? Kalau haram ya enggak. Paling yang mubah atau makruh. Yang terpenting isinya. Kalau isinya ketika ulang tahun kawan-kawannya diundang, lalu doa bersama, bagi-bagi makanan nggak apa-apa. Kalau isinya nanti ada tiup lilin, ada yang bawa gitar nyanyi-nyanyi, baru itu haram kalau begitu. Tergantung isinya. Kalau masalah membakar lilin pada hari ulang tahun, itu hukumnya bagaimana? Saya tidak tahu. Apa masuk makruh, apa enggak? Tapi kalau di acara maulid, sebagian ulama ditanya, ketika maulid Nabi kita menyalakan lilin yang banyak sekali, itu gak apa-apa. Apakah pemborosan? Itu bukan urusan pemborosan, itu artinya kebahagiaan. Orang bahagia kan apa saja dikasihkan sama orang itu. Ini bahagia karena cinta Rasulullah. Itu ada keterangan dari ulama. Kalau ulang tahun kita sendiri menyalakan lilin, boleh apa enggak? Tapi kalau gelap, enggak apa-apa menyalakan lilin. Kalau gelap, karena pas padam lampu, lilin dinyalakan enggak apa-apa. Karena enggak termasuk pemborosan. Kalau kayak gini, atau listrik sudah ada, atau siang-siang menyalakan lilin, itu masuk apa enggak itu? Masuk pemborosan apa enggak? Tapi kalau haram sepertinya enggak, ya paling ya makruh aja. Jadi itu ya untuk ulang tahun ya. Yang di belakang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Saya Asro. Saya berasal dari Bintaro Jaya. Jamaah mana? Jamaah dari Majelis Taklim Hero Emerald Bintaro. Saya menanya Pak Ustadz, untuk acara Maulid Nabi ada yang bilang kelahiran dan Natal juga artinya lahir. Dari teman saya ada yang bilang berarti lahir sama lahir orang Islam ngikutin orang Kristen dong acaranya, karena sama-sama merayakan kelahiran. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara Maulid Nabi di dalam Kristen ada acara Natalan, kelahiran Yesus. Kita ada Maulid Nabi, kelahiran baginda Rasulullah SAW. Apakah kita ikut Kristen? Kita gak ikut. Mengapa gak ikut? Karena kita punya dasar dan sandaran sendiri-sendiri, gak sama dengan dasarnya Kristen. Dasarnya kan Al-Quran dan hadis. Itu hanya kebetulan sama aja. Di Kristen ada, di kita juga ada. Kita dasarnya punya sendiri dan tidak ikut mereka. Kebetulan sama aja. Karena dasar Maulid Nabi yang pertama kali merayakan hari kelahiran ya Rasulullah sendiri. Wasu'ila an shaumil itsnain. Rasulullah ditanya mengapa puasa Senin, beliau menjawab dzaka yaumun wulidtu fi. Itu hari aku dilahirkan. Loh, berarti kelahiran beliau dirayakan. Dan itu bukan berarti beliau ikut Kristen, ya bukan. Karena syariat sendiri, syariahnya mandiri. Kalau di Kristen ada, kebetulan sama aja.
Karena sebagian ajaran agama antara yang sekarang dengan yang dulu sama. Seperti sholat, agama kita ada sholat, agama dulu juga ada sholatnya. Mengapa? Karena sama-sama dari Allah. Puasa, kita ada puasanya, orang dulu juga ada puasanya. Karena sama-sama dari Allah. Cuma agama-agama dulu ajaran-ajarannya sudah banyak diselewengkan. Karenanya ada agama baru. Jadi begitu. Pertanyaan terakhir, yang depan sendiri. Yang depan, pertanyaannya yang depan katanya. Depan Pak Kiai. Terakhir Pak Kiai. Ya, yang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Warka dan juga Kiai Idrus atas dipersilahkannya saya untuk bertanya. Ini mohon maaf Pak Kiai, memang pembahasan daripada yang kita bahas adalah tentang bid'ah hasanah. Cuman yang menjadi pertanyaan saya adalah banyak hal yang menjadi acuan ataupun senjata dari kaum Wahabisme untuk menjatuhkan Ahlussunnah adalah terkait tentang pengingkaran mereka amaliyah sufiyah dan juga pemikirannya. Dan terkadang orang Wahabisme ketika mengingkari orang sufi menggunakan ibarat kata perkataan-perkataan ulama salaf, di antaranya kalam Imam Syafi'i di dalam kitabnya, di mana Imam Syafi'i mengatakan "Au anna rajulan tasawwafa fi awwalin nahar ma wajadtuhu fi akhir dhuhri illa wajadtuhu ahmaq." Tidaklah seseorang mengamalkan amalan sufi di pagi hari kecuali aku dapati dia pada siang hari menjadi orang yang bodoh. Ini bagaimana cara menangkal dan juga menjawab tuduhan-tuduhan seperti ini Pak Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bertasawuf itu bukan tasawuf dengan ilmu, tapi tanpa punya ilmu lalu menjadi orang dungu. Kalau bertasawuf tidak didasari ilmu bisa menjadi orang bodoh, orang dungu. Tapi kalau didasari ilmu ya enggak. Karena memang jalan menuju tasawuf itu ya panjang, harus belajar dulu, enggak langsung bisa bertasawuf. Itu oleh para ulama kita ditakwil. Mengapa ditakwil? Karena tasawuf ada dasarnya sendiri, yaitu masuk dalam bab ihsan di dalam hadis. Kalau di dalam Al-Quran disebut dengan tazkiyatun nafsi, menyucikan diri. Kalau di dalam hadis ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah. Dan hadis-hadisnya juga banyak. Yang terakhir ini di depan, karena ini Ya, Haji Hafid Rasid, beliau Ketua Majelis Syuro DPD FPI Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin Al-Fakir tanyakan di sini tentang bagaimana cara memahami yang tepat dan cara memahamkan yang tepat kepada yang lain terkait salah satu akidah seperti di Aqidul Awam ketika Rasulullah Mi'raj wa ba'dal ikrajam wa ba'dal isra'i urujul lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kalama, hatta ra'an nabiyyu rabban kalama. Satu itu. Yang kedua, kita sering mendengar dan membaca di Al-Kitab bahwa ada beberapa ulama yang ra'aitu rabbal izzah fil manami. Nah, bagaimana cara memahami itu dengan tepat dan memahamkan kepada orang lain dengan tepat supaya tidak terjatuh kepada tanzim ataupun tasybih. Terima kasih Kiai. Kalau yang peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW setelah Mi'raj di Mustawa di Sidratul Muntaha melihat Allah. Apakah berarti Allah ada di Mustawa? Bukan. Itu maksudnya tempatnya Rasulullah ketika melihat Allah, bukan tempatnya Allah. Makanya di dalam Aqidatul Awam diteruskan min ghairi kaifin wan hisarin, tanpa bagaimana caranya dan tanpa Allah itu terbatas dalam satu tempat, karena Allah bukan makhluk. Mengapa tanpa kaif, tanpa cara? Karena kaif, proses, cara itu untuk perkara baru, Allah bukan perkara baru. Kalau yang pertanyaan kedua bermimpi,
Ya namanya mimpi kan tidak sama dengan pandangan seperti ini. Dan biasanya para ulama yang bermimpi tidak menjelaskan bentuk, cuma bermimpi gitu aja. Jadi itu, saya kira nggak bisa dijelaskan hakikatnya, karena kata ulama salaf, adamul idrak, tidak tahu hakikat Allah itu tahu sebenarnya. Karenanya kita tahu Allah itu hanya melalui sifat. Sifatnya aja yang kita ketahui, sifat 20. Kalau zatnya di dunia mustahil, karena Allah gak bisa dilihat dan tidak bisa direka-reka. Jadi itu, saya kira itu ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini mau pindah ke MRGP ya, di Bintaro, katanya 1 jam dari sini kesampe. Karena nanti habis zuhur ngisi di sana, saya gak bisa berlama-lama. Sebenarnya suasana seperti ini saya senang sekali, apalagi kalau ada pondoknya. Saya paling senang acara di pondok-pondok. Karenanya kita berharap mudah-mudahan pondok ini semakin maju, semakin makmur, semakin ramai, menjadi tempat pendidikan orang-orang yang soleh dan solehah. Itu harapan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.